Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani dengan NIM 112110440. Di sini saya akan membuat video presentasi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi dengan judul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Perusahaan. Langsung saja untuk pembahasannya, yaitu ada 3. Yang pertama, mengenai konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban. Yang kedua, yaitu struktur akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketiga, yaitu penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang mengukur hasil dari setiap pusat tanggung jawab serta membandingkannya dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan. Kemudian, tujuan utama dari akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, dan memastikan setiap bagian organisasi bertanggung jawab atas kinerjanya. Kemudian, yang terakhir yaitu mengenai manfaatnya. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban antara lain adalah untuk memudahkan dalam mengidentifikasi penyimpangan anggaran, mengukur kinerja manajer, dan meningkatkan transportasi serta akuntabilitas dalam organisasi. Kemudian, mengenai prinsip-prinsip akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Prinsip ini menekankan pada tanggung jawab manajer atas kinerja finansial serta operasional divisi atau pusat tanggung jawab yang dipimpinnya. Analisis biaya yaitu melibatkan evaluasi mendetail terhadap biaya yang dikeluarkan oleh berbagai unit dalam organisasi untuk memastikan mereka sesuai dengan anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian anggaran merupakan proses mengendalikan kegiatan operasional organisasi melalui alat seperti anggaran untuk memastikan bahwa tujuan keuangan tercapai sesuai dengan rencananya. Kemudian, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai struktur akuntansi pertanggungjawaban. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yang pertama yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, dan pusat laba. Pusat biaya adalah unit organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan biaya dalam satu perusahaan tanpa mempengaruhi pendapatan. Pusat pendapatan fokus pada menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk strategi penjualan dan marketing guna meningkatkan penerimaan. Pusat laba bertanggung jawab atas penghasilan keuntungan perusahaan. Ini melibatkan pengendalian biaya dan peningkatan pendapatan secara bersamaan untuk mencapai laba maksimal. Kemudian ada hubungan antara pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu hierarki manajerial. Hierarki manajerial itu menggambarkan struktur organisasi di mana ada tingkatan jelas dari pimpinan hingga staf bawah. Tiap tingkatan itu bertanggung jawab terhadap tingkat di bawahnya. Kemudian yang kedua ada koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi ini sangat diperlukan agar beberapa pusat pertanggungjawaban itu dapat bekerja selaras. Ini mencakup pertukaran informasi dan sinkronisasi aktivitas agar tujuan perusahaan itu tercapai. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan. Ada implementasi dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu pengambilan tanggung jawab. Pembagian tanggung jawab dalam struktur organisasi itu mencakup penugasan tugas spesifik kepada berbagai departemen dan individu. Ini memastikan setiap bagian perusahaan itu mengetahui peran dan ekspektasi mereka dengan jelas. Kemudian yang kedua yaitu sistem pelaporan. Sistem pelaporan itu merupakan mekanisme di mana informasi keuangan dan operasional disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Tujuannya itu untuk menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu melibatkan penilaian terhadap hasil kerja individu dan departemen berdasarkan indikator kinerja utama.
Proses ini membantu mengidentifikasi area untuk peningkatan dan pengembangan lebih lanjut. Baik, di sini ada studi kasus penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Di sini penerapan akuntansi pertanggungjawaban di PT Indonesia Epson Industry yang berlokasi di Bekasi, yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi perangkat elektronik. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, itu diperlukan sistem pengendalian manajemen yang efektif untuk memastikan efisiensi operasional dan pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu alat yang digunakan adalah akuntansi pertanggungjawaban yang memungkinkan evaluasi kinerja setiap pusat biaya dalam organisasi. Itu latar belakang dalam penerapan kasus akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian di sini ada penerapan akuntansi pertanggungjawabannya. Nah, dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban di PT Indonesia Epson Industry ini, itu membagi organisasi menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban, seperti ada pusat biaya, pusat pendapatan, ada pusat laba, dan pusat investasi. Nah, setiap pusat itu memiliki manajer yang bertanggung jawab atas pengendalian biaya dan kinerja operasional sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan pertanggungjawaban itu disusun secara periodik, membandingkan antara anggaran dan realisasi, sehingga memudahkan manajemen dalam mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Informasi ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa mendatang. Kemudian ada hasil dan manfaat dari studi kasus ini, yaitu untuk PT Epson Industry, pengendalian biaya itu jadi lebih baik dengan adanya pemantauan rutin melalui laporan pertanggungjawaban. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang mengalami pemborosan dan pengambilan tindakan kolektif secara tepat waktu. Kemudian ada evaluasi kinerja manajemen. Manajemen dapat menilai kinerja setiap pusat pertanggungjawaban berdasarkan pencapaian anggaran, sehingga motivasi manajer untuk bekerja itu bisa lebih efisien dan efektif. Kemudian ada pengambilan keputusan yang tepat. Informasi yang akurat dan relevan dari laporan pertanggungjawaban itu dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis yang berdampak positif bagi perusahaan. Di sini ada kesimpulannya, yaitu studi kasus pada PT Indonesia Epson Industry itu menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban itu berperan sangat penting sebagai alat evaluasi kinerja manajemen dan pengendalian biaya. Dengan struktur organisasi yang jelas dan laporan pertanggungjawaban yang disusun secara periodik, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan daya saing di industri manufaktur. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.